Halo teman-teman, sebelum kita lanjut ke ketukan selanjutnya yaitu ketukan 18, saya ingin bertanya dulu, eh, gimana dari 1 sampai 17 apakah ada kesulitan? Nah, itu saran saya adalah teman-teman perlu benar-benar latih. Kalau teman-teman masih ada kesulitan, ulang lagi deh. Walaupun misalnya harus dari ketukan nomor 1, ulang benar-benar sampai teman-teman bisa memainkannya secepat audio yang saya berikan. Karena memang tujuan akhirnya adalah teman-teman bisa memainkan secepat audio yang saya berikan itu. Dan kemudian nanti ketika teman-teman mulai menggabung-gabungkan, nanti setelah ketukan 42 ada penjelasannya gimana kita akan menggabungkan misalnya ketukan 1 dengan ketukan 2, ketukan 1 dengan ketukan 3, ketukan 1 dengan ketukan 4, ketukan 1 dengan ketukan 10, ketukan 1 dengan ketukan 20. Dan itu nanti kalau teman-teman gabung-gabungan seperti itu, teman-teman akan mendapatkan sekitar 1681 kombinasi ketukan yang bisa teman-teman mainkan. Dan kalau teman-teman melatih itu dengan sangat baik, nanti ketika teman-teman mendengar lagu-lagu sederhana yang teman-teman sukai, teman-teman akan mulai dapat feel-nya gitu loh. Oh, ini maininnya begini. Kenapa? Karena teman-teman sudah melatih itu dengan baik. Jadi saran saya adalah coba ulang lagi, lihat 1 sampai 17. Karena tadi awalnya itu adalah saya hanya membuat videonya 1 sampai 17 saja. Lalu kemudian ada yang bertanya ke saya, yang beli ebook saya juga, dia bertanya kenapa ketukan 18 sampai 42 videonya nggak ada gitu loh. Sangat disayangkan sekali, dia bilang. Karena menurut saya kalau teman-teman sudah melatih dari 1 sampai 17 dengan baik dan benar dan bisa memainkan secepat audio yang saya berikan, teman-teman 18, 19, 20 dan selanjutnya seharusnya sih nggak ada masalah gitu loh. Tapi ya udah, saya pikir ya udah saya buat lagi aja ketukan 18 sampai 42 sehingga teman-teman benar-benar mendapatkan, nggak bingung lagi. Mungkin ketika mau ke 18 tapi 16-nya masih ini, coba 18 tapi ini gimana mainnya ya, ketika dengerin audionya udah terlalu cepat. Nah, udah saya pikir saya buat videonya saja, saya akan menjelaskan dan kemudian saya akan contohkannya dengan memainkannya lambat sehingga teman-teman akan bisa mendengar seperti apa bunyinya kalau dimainkan di lambat. Dan di penjelasan saya juga akan menjelaskan dengan mulut saya memainkan itu dengan lambat sehingga teman-teman akan ketika mau latihnya akan mendapatkan gambaran dan semoga nggak bakalan bingung lagi. Tapi tetap saran saya adalah teman-teman harus melatih diulang sampai berapa kali. Nggak tahu sampai berapa kali, pokoknya sampai teman-teman bisa mengejar kecepatan audio target akhir itu tadi. Kalau udah bisa sama, ya udah cukup, teruskan dengan ke yang lain, baru nanti kemudian teman-teman akan belajar menggabungkan ketukan-ketukan tersebut. Nah, kita sekarang akan langsung mempelajari ketukan 18. Kita lihat ke layarnya yuk. Oke, kalau kita lihat di sini, ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini hi-hat, yang tanda X ini hi-hat. Cuman yang teman-teman perlu perhatikan dengan baik adalah jarak antara hi-hat pertama dengan hi-hat yang berikutnya itu jaraknya selalu sama. Nih hi-hat 1, hi-hat 2, hi-hat ketiga, hi-hat keempat. Perhatikan jarak antara hi-hat pertama dengan hi-hat kedua, hi-hat kedua dengan hi-hat ketiga, hi-hat ketiga dengan hi-hat keempat. Ini yang teman-teman harus pertahankan dengan baik, bahwa dia jaraknya sama-sama segitu. Dia sama-sama segitu. Karena nanti ketika teman-teman bermasalah ketika memainkan koordinasi tangan dan kaki ini, kadang-kadang mungkin nanti jadi hi-hatnya malah kadang segini, ntar malah jadi panjang gitu. Jadi kalau ini kan kalau ini tek 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 tek, tapi kalau nggak stabil dia jadi tek 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 tek. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Oke, dan seperti biasa
ini adalah hi-hat, ini yang posisi yang ini adalah snare drum, snare, ini terus kemudian yang di bawah ini adalah bass drum, ini bass drum, dan ini adalah tanda istirahat. Dimana kalau teman-teman melihat ini berarti tanda si bass drumnya tidak dimainkan, tanda istirahat. Dan selalu ingat di akhir selalu ada titik 2 yang berarti tanda ulang. Kita akan mengulang, ulang, dan mengulang, dan mengulang. Oke? Jadi kalau saya mainkan, yang pertama adalah bass drum dengan hi-hat bareng. Terus kemudian bass drumnya sendiri, terus kemudian hi-hatnya sendiri, terus kemudian bass drumnya sendiri, lalu kemudian snare drum dengan hi-hatnya bareng. Bass drumnya ini karena istirahat berarti tidak dimainkan. Lalu kemudian bass drumnya saja, dan yang terakhir adalah hi-hatnya. Lalu kemudian kita ulang lagi. Jadi kalau saya mainkan perlahan, duk duk cik duk tak duk cik, 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 duk duk cik duk tak duk cik. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan tonton video di mana saya memainkannya di drum set. Silahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar perhatikan tempo hi-hatnya. Cek, cek, cek. Dia harus teman-teman pertahankan stabil gitu. Duk, duk, cik, duk, tak, duk, cik, duk, duk, cik, duk, tak, duk, cik gitu. Ininya jadi nggak kayak gitu. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Dan targetnya adalah teman-teman harus bisa memainkan secepat audio yang saya berikan. Jadi usahakan latih sampai teman-teman bisa memainkan secepat itu. Cobain aja didengerin audionya, terus kemudian diikutin aja. Itu kan audionya sekitar 1 menit ya. Coba aja diikutin, sudah bisa benar-benar mengikuti dengan pas nggak? Kalau belum berarti ulang lagi. Kalau belum bisa mengikuti juga, matikan dulu audionya, latih lagi gitu, baru kemudian sudah merasa bisa, baru pasang lagi audionya di menggunakan earphone, headphone, terus baru cobain gitu, rasain udah bisa nggak ngejar kecepatan seperti audio yang saya berikan itu. Oke, kalau begitu selamat berlatih ya.